set operasi semester 5 kelas 698 ingin mempresentasikan tentang program linear, grafik, dan fungsi. Adapun anggotanya yaitu saya sendiri, Lilis Kholisoh, Laili Afifah, Nining Rahayu, Nurul Hidayati, Nur Utami Tomagola, Rina Novianti, Cindy Prismadewi, dan Yulianti. Materi pertama akan dibawakan oleh saudari Laili Afifah. Pengertian program linier. Program linier merupakan cara untuk menyelesaikan masalah tentang bagaimana cara menempatkan sumber daya yang tersedia dengan terbatas dengan tujuan untuk mendapatkan nilai optimum. Artinya, memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan. Program linier digunakan untuk berbagai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu maksimasi laba atau minimasi biaya dapat dicapai atau dioptimalkan. Program linier telah banyak diterapkan pada sistem ekonomi, industri, sosial, dan lain-lainnya. Misalnya periklanan, industri manufaktur, yaitu penyediaan sumber daya manusia, jumlah produksi, dan penggunaan mesin. Juga digunakan atau diterapkan pada distribusi dan transportasi, serta perbankan, yaitu portofolio investasi. Pengertian program linier menurut para ahli. Pengertian program linier menurut Hamdi Attaha 1996, sebuah alat deterministik yang berarti bahwa semua parameter model diasumsikan diketahui dengan pasti. Artinya, program linier merupakan sebuah alat pengambilan keputusan baik dari sudut pandang formulasi maupun pemecahan masalah yang dihadapi dengan membuat rencana kegiatan-kegiatan untuk memperoleh hasil yang optimal. Optimal artinya mendapat nilai maksimum, baik untuk keuntungan, jumlah produk, dan lainnya, atau minimasi, seperti biaya, tenaga kerja, dan lainnya. Selanjutnya yaitu pengertian metode grafik. Metode grafik adalah metode yang digunakan dalam menentukan solusi permasalahan dalam linear programming. Keputusan dalam metode ini diambil melalui perhitungan dalam grafik tersebut, dan seluruh fungsi kendala digambarkan melalui grafik. Pengertian metode simplex. Metode simplex yaitu metode yang secara matematis dimulai dari suatu pemecahan dasar yang variabel ke pemecahan dasar variabel lainnya, dilakukan secara berulang-ulang sehingga diperoleh pecahan yang optimal. Selanjutnya yaitu istilah yang sering digunakan dalam metode simplex. Ada 12. Yang pertama yaitu iterasi, adalah tahapan perhitungan yang nilainya tergantung pada tabel sebelumnya. Yang kedua, variabel non-basis, adalah variabel yang nilainya diatur menjadi 0 pada sembarang iterasi. Yang ketiga, variabel basis, variabel yang nilainya bukan 0 pada sembarang iterasi. Yang keempat, solusi, adalah nilai sumber daya pembatas yang masih tersedia. Yang kelima, variabel slack, variabel yang mengonversikan pertidaksamaan menjadi persamaan. Yang keenam, variabel surplus, adalah variabel yang dikurangi dari model matematika. Yang ketujuh, variabel buatan, adalah variabel yang ditambah pada model matematika. 8 yaitu kolom pivot, kolom yang membuat variabel masuk. 9 baris pivot, baris antara variabel yang memuat variabel keluar. 10 elemen pivot, elemen yang terletak pada perpotongan kolom dan baris pivot. 11 variabel masuk, variabel terpilih untuk menjadi variabel pada iterasi. 12 yaitu variabel keluar, adalah variabel yang keluar dari variabel baris pada iterasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk baku dalam metode simplex. Bentuk baku dalam metode simplex tidak hanya mengubah persamaan kendala ke dalam bentuk sama dengan, tetapi setiap fungsi kendala harus diwakili oleh satu variabel basis awal. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat bentuk baku, yaitu yang pertama, fungsi kendala harus
Pertidaksamaan kurang dari sama dengan dalam bentuk umum dirubah menjadi persamaan sama dengan menambahkan satu variabel slang. Yang kedua, fungsi kendala dengan pertidaksamaan lebih besar sama dengan dalam bentuk umum dirubah menjadi persamaan sama dengan mengurangkan satu variabel surplus. Yang ketiga, fungsi kendala dengan persamaan dalam bentuk umum ditambahkan satu artifisial variabel atau disebut dengan variabel buatan. Kemudian, langkah-langkah pengerjaan metode simplex. Yang pertama, mengidentifikasi fungsi tujuan dan variabel keputusan serta memformulasikan dalam simbol matematis. Yang kedua, mengidentifikasikan fungsi tujuan yang akan dicapai kendala-kendala Y. Yang ketiga, menginformasikan tujuan dan kendala ke dalam fungsi model matematis. Yang keempat, mengubah pertidaksamaan S pada kendala dirubah menjadi sama dengan menambahkan variabel slang. Yang kelima, masukkan nilai fungsi tujuan dan fungsi kendala-kendala yang telah melalui proses perubahan ke dalam label simplex. Di samping itu juga menentukan nilai C, yaitu angka pada masing-masing kolom yang dicari dikalikan dengan koefisien dasar dan kemudian mencari C min Z. Yang keenam, mencari kolom kunci negatif terbesar pada baris C min Z. Selanjutnya, langkah-langkah dalam pengerjaan metode simplex. Yang ketujuh ini mencari baris kunci. Mencari baris kunci dapat dilihat dengan mencari nilai positif terkecil pada indeks pada masing-masing baris dibagi angka pada kolom kunci dari masing-masing baris. Yang kedelapan itu mencari angka kunci. Mencari angka kunci dapat dilihat dari pertemuan antara kolom kunci dan baris kunci. Yang kesembilan, mengubah variabel keputusan pada baris kunci dengan variabel keputusan pada kolom kunci. Dan kemudian, merubah seluruh elemen pada baris kunci. Yang ke-10 ini mengubah nilai-nilai pada baris lain atau di luar baris kunci dengan menggunakan pendekatan nilai-nilai baru. Nilai-nilai baris yang lama dikurangi dengan nilai-nilai yang pada baris kunci baru. Yang ke-11 ini memastikan seluruh elemen pada baris C min Z tidak ada yang bernilai negatif. Apabila masih terdapat nilai yang negatif, maka diulangi mencari kolom baris dan seterusnya. Yang terakhir ini, apabila seluruh elemen pada baris C min Z tidak ada yang bernilai negatif, maka proses eksekusi telah selesai. Slide selanjutnya yaitu ada kelebihan program linear. Program linear ini yang kelebihannya yang pertama yaitu mudah dilaksanakan, terutama jika menggunakan alat bantu seperti komputer. Yang kedua itu dapat menggunakan banyak variabel, sehingga kemungkinan untuk memperoleh pemanfaatan sumber daya yang optimal dapat tercapai. Yang ketiga yaitu fungsi tujuan dapat difleksibelkan sesuai dengan tujuan penelitian atau berdasarkan dana yang tersedia. Fungsi program linear. Yang pertama, fungsi tujuan. Fungsi tujuannya yaitu menggambarkan apa yang ingin dicapai perusahaan dengan menggunakan sumber daya yang ada. Fungsi tujuan menggambarkan dalam bentuk masing-masing. Fungsi kendala menggambarkan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan tersebut. Misalnya, mesin, tenaga kerja, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu bentuk standar program linear. Bentuk yang digunakan untuk menyelesaikan penyelesaian program linear haruslah berbentuk standar. Bentuk standar yaitu bentuk formulasi yang memiliki ketentuan berikut. Yang pertama, seluruh pembatasan linear harus berbatasan dengan yang non-negatif. Yang kedua, seluruh keputusan harus merupakan perubahan non-negatif. Yang ketiga, fungsi tujuannya dapat berupa maksimasi atau minimasi. Mengubah bentuk persamaan belum standar ke bentuk persamaan standar. Yang pertama, pembatas linear, linear constraint. Pembatas linear bertanda sama dengan lebih kecil. Pembatas linear bertanda sama dengan lebih besar. Ruas kanan dari suatu persamaan dapat dijadikan bilangan non-negatif dengan cara mengalihkan kedua ruas dengan min 1. Arah pertidaksamaan berubah apabila kedua ruas dikalikan dengan min 1. Pembatas linear dengan pertidaksamaan yang ruas kirinya berada dalam tanda mutlak dapat diubah menjadi dua pertidaksamaan. Yang kedua,
perubahan keputusan. Keputusan, suatu perubahan keputusan I, X yang tidak terbatas. Dalam tanda dapat dinyatakan sebagai dua perubahan keputusan non-negatif dengan menggunakan substitusi. Yang ketiga, fungsi tujuan. Fungsi tujuan permasalahan model program linear dapat berubah maksimasi atau minimasi. Asumsi pendukung dari ciri khas model program linear. A. Linearitas. Asumsi ini menginginkan agar perbandingan antara input yang satu dengan input lainnya, atau untuk suatu input dengan output besarnya tetap dan terlepas, tidak tergantung pada tingkat produksi. B. Proporsionalitas. Asumsi ini menyatakan bahwa jika perubahan pengambilan keputusan XJ berubah, maka dampak perubahannya akan menyebar dalam proporsi yang sama terhadap fungsi tujuan CJ, XJ, dan juga pada kendalanya AIJ, XJ. C. Aditivitas. Asumsi ini menyatakan bahwa nilai parameter suatu kriteria optimasi koefisien peubah pengambilan keputusan dalam fungsi tujuan merupakan jumlah dari nilai individu CJ dalam model program linear tersebut. D. Divisibilitas. Asumsi ini menyatakan bahwa peubah pengambilan keputusan XJ jika diperlukan dapat dibagi ke dalam pecahan-pecahan, yaitu bahwa nilai-nilai XJ tidak perlu integer, hanya 0 dan 1 atau bilangan bulat, tapi boleh non-integer, misalnya 1/2, 0,58, 38,987, dan seterusnya. Dan yang terakhir, E. Deterministik. Asumsi ini menghendaki agar semua parameter dalam model program linear, yaitu nilai-nilai CJ, AIJ, dan BI tetap diketahui atau ditentukan secara pasti. Nassendi 1985. Di sini saya akan menjelaskan sebuah contoh soal mengenai fungsi kendala dan fungsi tujuan pada sumbu koordinat XY dan bagaimana mencari solusi optimal untuk fungsi kendala dan fungsi tujuan tersebut. Terdapat contoh kasus yang dapat teman-teman lihat di layar. Pemilik perusahaan mebel, Pak Rudi, akan memproduksi meja dan kursi melalui proses pemotongan dan proses penghalusan. Proses pemotongan menghabiskan waktu 120 jam pengerjaan, sedangkan proses penghalusan menghabiskan waktu 96 jam pengerjaan. Waktu yang diperlukan untuk pembuatan meja adalah 8 jam pemotongan dan 4 jam penghalusan, sedangkan untuk pembuatan kursi adalah 4 jam pemotongan dan 8 jam penghalusan. Keuntungan untuk meja yang terjual adalah 8 US dollar, sedangkan untuk kursi adalah 6 US dollar. Nah, pertanyaannya, bagaimana keputusan terbaik perusahaan untuk mencapai laba maksimum dari proses produksi dan juga proses penjualan meja dan kursi? Untuk menentukan solusi yang optimal, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi tujuan dan juga kendala. Dari contoh kasus tersebut, terdapat dua fungsi kendala, yaitu waktu yang ada untuk proses pemotongan dan waktu yang ada untuk proses penghalusan. Nah, fungsi kendala tersebut dapat digambarkan seperti tabel yang di atas. Maka, data-data pada tabel sebelumnya akan diformulasikan ke dalam bentuk matematika, sehingga didapatkan fungsi tujuannya itu Z sama dengan 8M ditambah 6K. Namun, proses pembuatan meja dan kursi tidak boleh melebihi batas waktu yang telah ditentukan, sehingga muncullah dua fungsi kendala, yaitu pemotongan, fungsi kendalanya 8M ditambah 4K kurang dari sama dengan 120, sedangkan fungsi kendala untuk penghalusan 4M tambah 8K kurang dari sama dengan 96. Nah, setelah mendapatkan fungsi tujuan dan fungsi kendala yang juga telah diubah ke dalam model matematis, maka langkah selanjutnya yaitu dengan memaksimumkan fungsi-fungsi tersebut. Untuk produk meja dan kursi harus positif, artinya untuk meja dan kursi harus lebih besar dari 0, maka M lebih besar dari sama dengan 0 dan K juga lebih besar dari sama dengan 0. Langkah selanjutnya yaitu membuat grafik kendala, di mana dalam grafik tersebut, meja berada pada sumbu X horizontal dan kursi berada pada sumbu Y vertikal. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana menggambarkan fungsi-fungsi kendala tersebut pada koordinat Kartesius. Dengan langkah awal yaitu mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan dengan fungsi pertama yaitu 8M ditambah dengan 4K kurang dari sama dengan 120 diubah menjadi 8M tambah 4K sama dengan 120. Selanjutnya yaitu mengumpamakan masing-masing salah satu produk sama dengan 0.
Untuk fungsi kendala pertama, jika M sama dengan 0, maka didapatkan 8 dikali 0 ditambah 4K sama dengan 120. Kemudian 4K sama dengan 120, K sama dengan 120 dibagi 4, di mana 4 dipindahkan ke ruas kanan, maka didapatkan hasil K sama dengan 30. Kemudian jika K sama dengan 0, maka 8M ditambah 4 kali 0 sama dengan 120. 8M sama dengan 120. M sama dengan 120 dibagi 8. Maka didapatkan hasil M sama dengan 15. Jadi didapatkan pula titiknya yaitu 15,0. Dari dua titik tersebut dapat digambarkan garis persamaan untuk fungsi kendala pertama yang dapat dilihat pada grafik di atas. Selanjutnya, fungsi kendala yang kedua yaitu 4M ditambah 8K lebih kecil sama dengan 96. Pertama-tama kita harus mencari titik K terlebih dahulu, yaitu dengan cara jika M sama dengan 0, maka 4 dikali 0 ditambah 8K sama dengan 96. Karena 4 dikali 0 sama dengan 0, maka tidak perlu ditulis kembali, sehingga langsung saja kita tulis 8K sama dengan 96, K sama dengan 96 per 8, K sama dengan 12. Maka titiknya akan diketahui adalah 0,12. Selanjutnya kita akan mencari titik M, yaitu dengan cara jika K sama dengan 0, maka 4M ditambah 8 dikali 0 sama dengan 96. Seperti yang sebelumnya, jika hasil perkalian itu 0, maka tidak perlu ditulis kembali. Sehingga 4M sama dengan 96, M sama dengan 96 per 4, M sama dengan 24. Maka titiknya diketahui yaitu 24,0. Selanjutnya, jika kita telah mengetahui titik koordinat dari fungsi kendala yang kedua, maka kita dapat membuat grafik seperti yang ada pada layar presentasi di atas. Selanjutnya, langkah yang keempat yaitu menentukan daerah layak dan titik koordinatnya. Dengan cara menggabungkan antara grafik pertama dengan grafik yang kedua, kemudian menentukan daerah arsiran sebagai titik alternatif yang layak untuk upaya penentuan produksi dan penjualan untuk menghasilkan laba maksimum. Langkah yang kelima yaitu memilih variabel keputusan. Langkah awal untuk memilih variabel keputusan yaitu dengan cara menetapkan titik koordinat yang layak, yaitu C, D, E. Maka semua titik di bidang arsiran A, E, C, D akan diketahui, yaitu yang pertama titik C adalah 15,0, titik D belum kita ketahui, dan titik E itu 0,12. Selanjutnya kita akan mencari tahu tentang titik D dengan menentukan persamaan fungsi yang berpotongan pada titik D tersebut. Maka didapat persamaan 8M ditambah 4K sama dengan 120, 4M ditambah 8K sama dengan 96. Untuk mengetahui titik potongnya, kita akan menggunakan sistem eliminasi. Persamaan yang pertama kita akan kali 2 dan persamaan yang kedua itu akan kita kali 1. Dari eliminasi tersebut akan menghasilkan M sama dengan 12. Setelah kita mengetahui hasil dari M, maka kita dapat mensubstitusikannya ke dalam persamaan lainnya, yaitu 4M ditambah 8K sama dengan 96. 4 dikali 12 ditambah 8K sama dengan 96. 48 ditambah 8K sama dengan 96. 8K sama dengan 48, K sama dengan 6. Sehingga titik D dapat diketahui 12,6. Yang keenam yaitu menentukan nilai optimum. Menentukan nilai tertinggi atau menghasilkan laba terbesar dari titik C, D, E yaitu sudut dari bidang arsiran dengan cara mensubstitusikan masing-masing nilai I pada titik C, D, E ke dalam fungsi tujuan, yaitu Z sama dengan 8M ditambah 6K. Yang pertama itu titik C, 15,0, sehingga Z sama dengan 8 dikali 15 ditambah 6 dikali 0 sama dengan 120. Yang kedua titik D, 12,6, Z sama dengan 8 dikali 12 ditambah 6 dikali 6 sama dengan 132. Yang ketiga titik E, 0,12, Z sama dengan 8 dikali 0 ditambah 6 dikali 12 sama dengan 72.
Dapat kita ketahui nilai maksimumnya berada pada titik D, yaitu 132. Kesimpulannya, perusahaan memutuskan untuk kombinasi masing-masing jumlah meja dan kursi yang harus dibuat atau terjual adalah untuk meja sebanyak 12 unit dan untuk kursi sebanyak 6 unit dengan mendapatkan laba penjualan sebesar $132.